Hai, halo apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya ya. Akhirnya reshuffle dan reshuffle lagi ya. Ada yang menarik nih dari reshuffle yang beberapa jam yang kemarin ya. Ini terkait dengan pergantian Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Ini bukan sekedar rotasi jabatan teman-teman semuanya ya. Menurut subjektif saya ini membuka ruang ya kritik terhadap arah politik dan konflik kepentingan dan juga prioritas pemerintahan saat ini begitu ya. Coba kita bahas teman-teman semuanya ya. Oke. Erick Thohir ini dikenal memiliki rekam jejak kuat ya di sektor BUMN termasuk restrukturisasi ya perusahaan plat merah dan penguatan transparansi gitu ya. Pemindahan ke Menpora ini bisa dibaca sebagai downgrade dari Kementerian Strategis Ekonomi ke sektor yang lebih simbolik gitu ya. Kecuali ya ini jika ada agenda besar di bidang olahraga yang belum terungkap ya. Dan pertanyaannya adalah apakah ini bentuk pengamanan politik ataukah ini justru sinyal bahwa sektor olahraga akan dijadikan panggung prestis nasional atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya ya. Kita tahu semua ya, Erick ini masih menjabat sebagai ketua PSSI yang secara struktural berada di bawah Kemenpora ya. Ini menimbulkan ya pertanyaan serius ya soal konflik interest ya. Bagaimana bila seseorang menteri ini mengawasi lembaga yang ia pimpin secara langsung gitu kan ya. Dan ia menyatakan akan menunggu keputusan FIFA, tapi publik berhak menuntut transparansi dan etika jabatan, bukan sekedar kepatuhan prosedural kan begitu teman-teman semuanya ya. Dan hingga kini ya belum ada ini pengganti definitif untuk posisi Menteri BUMN ya, mengingat BUMN adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kekosongan ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan kebijakan investasi, pengelolaan aset negara dan arah transformasi korporasi kan begitu kan ya. Pertanyaannya adalah apakah reshuffle ini dilakukan dengan perencanaan matang ataukah sekedar manuver politik jangka pendek atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Dan kita tahu ya, Erick ini punya rekam jejak di dunia olahraga juga ya. Dia adalah mantan presiden Inter Milan ya, dan juga ketua IMAOSGOC ya, ASEAN Game 2018 dan kini ketua PSSI. Tapi apakah jabatan Menpora hanya menjadi panggung simbolik untuk mengangkat citra politik ataukah benar-benar akan digunakan untuk reformasi sistem olahraga nasional yang penuh masalah struktural gitu kan ya teman-teman semuanya ya. Dan pergantian ini menuntut lebih dari sekedar klarifikasi administratif tentunya ya. Dan pertanyaannya adalah, dan ini publik perlu tahu dan berhak untuk bertanya ya, apa urgensi pemindahan Erick Thohir dan bagaimana pemerintah menjamin tidak ada konflik kepentingan dan siapa yang akan melanjutkan reformasi BUMN yang belum siap ini. Ya, bagaimana teman-teman semuanya ya. Kalau ini reshuffle ini demi kabinet impian, maka ya mimpi ini harus punya pondasi etis dan juga strategis ya, bukan sekedar rotasi nama ya. Mau dibawa kemana ya arah pemerintahan kalau jabatan strategis diperlakukan seperti ya kursi goyang begitu ya teman-teman semuanya ya. Dan apakah ada kemungkinan lain ya terkait dengan pemindahan ya Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN ini ke Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Mas, mari kita bahas ya. Ya, Erick Thohir ini adalah figur dan dengan jabatan ya ini bisnis dan politik yang sangat luas tentu kita tahu semuanya ya. Memindahkannya ke Menpora ini bisa jadi cara untuk mengamankan ya, dalam tanda kutip itu mengamankan ya posisi strategis tanpa terlalu dekat dengan urat nadi ekonomi negara ya. Ada spekulasi bahwa Kementerian BUMN ini akan dilebur dengan badan investasi bernama Danantara ya. Dan Erick sebelumnya ini menjadi sebagai menjabat ini sebagai ketua dewan pengawas tentunya ya.
bisa jadi ini adalah bagian penataan ulang struktur kekuasaan ekonomi ya. Dan selama menjabat Menteri BUMN, Erick ini sempat terseret dalam berbagai kontroversi ya, termasuk soal rangkap jabatan dan pembubaran sejumlah BUMN yang rugi ya, selalu rugi begitu kan ya. Dan memindahkannya ke Menpora ini bisa dibaca sebagai langkah untuk meredam sorotan publik dan media terhadap isu-isu dan di sektor BUMN begitu kan ya. Dan sebagai ketua umum PSSI Erick ini punya pengaruh besar loh teman-teman semuanya di dunia sepak bola ya. Ya menjadikannya Menpora ini bisa memperkuat kontrol terhadap ekosistem olahraga, terutama menjelang event besar seperti Piala Dunia usia 20 dan juga Asia Games ya. Dan tapi begini teman-teman ya. Ini juga menimbulkan pertanyaan yang gimana ya? Apakah jabatan Menpora ini digunakan untuk memperkuat federasi yang ia pimpin atau benar-benar untuk reformasi olahraga secara menyeluruh, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya? Kita tahu semuanya ya, hingga gini ya, sebelum ada pengganti definitif untuk posisi Menteri BUMN, ya ini bisa menunjukkan bahwa perpindahan Erick ini bukan bagian dari rencana matang ya, melainkan keputusan mendadak yang belum diikuti dengan penataan struktural gitu kan ya. Dan bisa jadi ini adalah semacam uji coba untuk melihat bagaimana Erick ini mengelola sektor yang lebih berbasis massa dan emosi publik ya, seperti olahraga seperti itu kan ya. Jadi jika sukses ya, kemungkinannya ini ya bukan mustahil ia akan kembali ke posisi strategis lain di masa depan gitu kan ya. Tetapi jika gagal ya, ini bisa menjadi cara elegan untuk dalam kutip ini mengistirahatkan tokoh penting tanpa mencopot sepenuhnya begitu ya. Jadi perpindahan ini bukan sekedar soal jabatan teman-teman semuanya ya, tapi soal arah kekuasaan ya, etika publik dan transparansi. Kalau kita membaca narasi resmi ya, kita kehilangan peluang untuk mengkritisi gitu ya, struktur yang lebih dalam tentunya ya teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin seperti itu bagaimana teman-teman semuanya ya. Dan kita tunggu saja, kita lihat saja nanti ke depannya ya, ketika Erick Thohir ini menjadi Menpora, apakah persepak bola di Indonesia akan semakin maju dan bisa masuk ke Piala Dunia, atau mungkin bagaimana, kita tunggu saja. Dan yang lebih menarik lagi adalah siapa nanti yang akan diangkat menjadi Menteri BUMN. Itu juga kita tunggu ya, karena ini adalah sekali lagi adalah tulang punggung ekonomi negara ya. Jadi harus segera ada pengganti dari Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru, dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.